pendekar kocak. Lu boleh bikin Iya, dia bilang pendekar kocak, teman-teman. kocak lu. Tuh, Hussein Gaza dia datang ke Lebanon di pemakaman Hasan Nasrullah sebagai jurnalis yang diundang, sebagai jurnalis yang diundang, sebagai jurnalis yang diundang. Kocak lu. Oh, ternyata diundang. Kocak lu. Jelas sekali mereka punya hubungan spesial, ya, spesial. Spesial. Tuh. Spesial. Apa sih Her? Cie, panggil-panggil her-her, teman-teman. Ketika diajak ketemu dia mingkem. Kocak lu. Biasa, teman-teman. Kalau tidak ada hubungan spesial, bagaimana mungkin diundang? Ibarat ada pernikahan, ya, teman saya, sahabat saya menikah, pasti saya diundang karena saya spesial bagi dia. Tapi kalau tidak spesial, ngapain mau diundang? Nah, begitu. Ya, hanya orang-orang spesial yang mendapatkan undangan khusus kalau memang diundang. Kalau tidak menawarkan diri, saya reporter, saya mau datang ke situ untuk meliput. Ya, antara dua. Menawarkan diri untuk meliput, terus yang kedua memang diundang. Karena memang orang spesial dia bagi orang Syiah. Dia nggak spesial, dia nggak penting, dia nggak perlu untuk ada di sana untuk mensyiarkan. Nih loh, ada seorang amir, seorang imam, seorang pemimpin dari Syiah yang sangat luar biasa. Ini vibe-nya mirip Gaza sih. Ini sekitar diperkirakan ya 3 juta orang, 3 juta orang. Diagungkan kematiannya, dipuji. Sayyid Hasan Nasrallah, Sayyid Hasan Nasrallah. Dan lain sebagainya. Maka kata ulama, mendatangi, mentakziahi orang-orang seperti ini, lalu kita mengagung-agungkan di dalamnya, menyebut-nyebutnya sebagai orang mulia dan lain sebagainya. Apalagi dia kafir. Dan kafirnya kafir bukan kafir biasa, teman-teman, tapi Syiah Rafidah. Orang yang kalian tahu sendiri seperti apa fahamnya. Bagaimana hukumnya menurut pendapat yang rajih? Kocak lu. Kali ini saya memiliki pembahasan yang penting tidak penting, yang dimana ada seorang pemuda, anak muda ini memotong-motong video saya, ya. Tapi dulu ketika saya membahas video Adi Hidayat di menit-menit tertentu, dia mengatakan, oh, kenapa Mas Heri itu tidak membahas video secara full, secara utuh? Videonya lebih dari 50 menit. Saya dikomentari untuk membahas secara full, katanya. Dan anak muda ini malah tidak konsisten dengan kata-katanya sendiri. Dulu memotong-motong video saya yang ketika saya berbincang dengan Ustadz Khalid Basalamah, dipotong cuma beberapa detik. Dan sekarang dipotong lagi beberapa detik lagi untuk dicibir bagian saya mengucapkan spesial. Ya, begitulah pemikiran bocah. Ketika dia merasa tersindir, ketika ada teman sekomunitasnya atau teman sepemahamannya ya dibongkar faktanya, dia akan merasa kepanasan juga. Ya, tapi sebentar lagi saya juga akan temui orang yang dia bela ini, yaitu Hussein Gaza, yang dimana ada beberapa poin yang akan saya tanyakan kepada dia. Semoga dia bisa menjawab dan memberikan penjelasan dan data dari mana dia mendapatkannya. Sekarang kita coba simak seperti apa hasil karya dari konten kreator ini memotong-motong video saya dengan sedemikian rupa. Tapi ya itulah Allah ketika ingin membukakan fakta bahwa sejatinya mereka ya ada hubungan dengan orang-orang Syiah. Ada hubungan dengan orang-orang Syiah. Seharusnya anak ini memberikan penjelasan. Hubungan, ya. Ketika saya menyebutkan hubungan, artinya memang ada hubungan. Tidak mungkin orang yang tidak punya hubungan diundang oleh Rafidah. Orang Rafidah mengundang, artinya ada hubungan. Lanjut dulu. Jelas sekali mereka punya hubungan spesial, ya, spesial. Spesial. Tuh. Spesial. Apa sih Her? Cie, panggil-panggil her-her, teman-teman. Ketika diajak ketemu dia mingkem. Dari zamannya Ustadz Adi Hidayat, Nuruddin, sampai Hussein Gaza, anak ini saya ajak ketemu karena kemungkinan dia punya keberanian. Tapi beberapa kali saya ajak ketemu, nggak ada keberanian. Tapi dari jarak jauh dia sok-sokan sekali memanggil her-her. Sentoloyo memang. Dan dia ngedit-ngedit video saya, ngasih foto saya juga yang pasang buru sergap, ya teman-teman.
Coba kita lihat. Kocak lu. Kocak lo katanya. Kayak orang Betawi. Pendekar kocak. Lu Tuh. boleh bikin. Yo. Saya melihat orang ini ya kalau mau dibikin kentut-kentutan seperti tadi ya lebih lucu lagi ya. Karena yang dia bela Nuruddin. Yang dimana Nuruddin berusaha untuk menormalisasi ajaran Syiah di Indonesia dengan memberikan statement kagum kepada salah satu tokoh yaitu Bakir Sadr yang diagung-agungkan oleh dia, ilmu filsafatnya luar biasa. Terus orang-orang Syiah itu tidak pernah takfiri, tidak takfiri orang Syiah teman-teman, kata Nuruddin. Dan yang paling menohok, Nuruddin pernah mengatakan, saya kalau disuruh memilih antara Syiah dan Wahabi, saya lebih memilih Syiah. Dan itu ada tulisannya dan pernah saya bahas. Orang yang simpatisan Syiah seperti itu, ya kalau dia diakui Sunni ya silahkan. Saya tidak mau memberikan narasi, oh Nuruddin itu Syiah. Saya tidak pernah memberikan narasi seperti itu tanpa bukti yang valid. Sebagaimana Habib Hussein Ja'far Al-Haddar, yang kalau dia valid datanya, dia adalah Habib Syiah, saya katakan Syiah. Tapi kalau seperti Nuruddin, ya saya sebut saja sebagai simpatisan Syiah. Karena dia mengatakan Syiah tidak takfiri, Syiah itu ajarannya lebih bagus daripada Wahabi, lebih baik Syiah daripada Wahabi. Terus Syiah itu tidak takfiri. Padahal syahadatnya orang Syiah, kalian tahu sendiri. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار إن شاء الله أبرأوا إلى الله أبرأوا إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, sahabat Muhajirin dan Ansor semua kafir. Lalu dapat data dari mana Nuruddin kalau Syiah itu tidak takfiri dan dibela sama dia? Tapi saya tidak membahas teman-teman. Ketika dia ngedit-ngedit lagi video saya untuk dia jadikan postingan Sontoloyo, saya tidak bahas karena saya merasa tidak penting. Tapi kali ini bukan berarti penting, ini juga orang tidak penting teman-teman. Karena sudah semakin gedeknya mungkin dia ya dengan data yang saya sampaikan. Karena ketika Hussein Gaza menyatakan, Felix Xiao menyatakan Arab Saudi itu tidak peduli terhadap Palestina, Arab Saudi itu membantu Amerika, membantu Israel dan lain sebagainya. Data di video saya yang dia edit-edit, dia potong-potong, ada di situ semua. Tapi dia lewati, tidak dia bahas semua isi video saya. Lalu siapa di sini yang hobi potong-potong video? Diajak ketemu tidak berani. Kemana mental Anda? Ngedit seperti ini. Pendekar kocak. Anda kalau tidak kocak, harusnya berani bertemu saya. Semoga setelah saya buat video ini, setelah saya bertemu dengan Hussein Gaza juga, Anda berani bertemu dengan saya. Ya, semoga berani. Lanjut dulu. Bikin video tentang kesesatan, aliran kesesatan kelompok ini boleh, tapi jangan semuanya tuh disesatin gitu loh. Apa yang saya sesatin? Hussein Gaza dia datang ke Lebanon di pemakaman Hasan Nasrullah. Siapa yang bilang Hussein Gaza itu ke Lebanon lalu sesat? Siapa yang bilang? Saya hanya mempertanyakan kenapa sekonyong-konyong itu datang. Oh ternyata diundang. Di sini ada penjelasannya. Biasa teman-teman, kalau tidak ada hubungan spesial, bagaimana mungkin diundang? Ibarat ada pernikahan, ya, teman saya, sahabat saya menikah, pasti saya diundang karena saya spesial bagi dia. Tapi kalau tidak spesial, ngapain mau diundang? Nah, begitu. Tidak salah saya mengucapkan spesial, meskipun diulang-ulang di sini dijadikan meme, yaitu menunjukkan bahwa pemikiran anak ini, ya, sesontoloyo itu. Coba lanjut. Sebagai jurnalis yang diundang, tugasnya ya liput. Sudah kata Tabayun Pak Heri. Tabayun itu, arti tabayun, meneliti, menelaah. Bukan tabayun itu bertemu. Kalau bertemu itu namanya ya meet up, silaturahmi. Kalau tabayun meneliti, ya mentabayuni sesuatu. Begitu teman-teman. Lanjut dulu. Bikin berita netral, profesional, dan kalau kita perhatikan, padahal juga kita perhatikan teman-teman, di Gaza ini sebenarnya sesuatu yang menjadi tanda tanya juga. Katanya Hussein Gaza ini belasan tahun di Gaza, ya tapi aman-aman saja gitu, seperti terlindungi gitu ya. Lanjut dulu.
Ikan di sebelah kiri ada si Jackson Hinkle. Dia juga jurnalis asal Amerika yang di-banned oleh negaranya sendiri karena konten pro-Palestina. Ada hubungan dengan orang-orang Syiah, jelas sekali mereka punya hubungan. Tuh, diedit teman-teman. Lihat, dia ngeditnya bagaimana? Seperti bocah. Spesial. Tuh. Spesial. Tuh. Perhatikan kekanak-kanakannya. Ya, begitu semua teman-teman. Orang-orang yang ngepro terhadap siapapun yang saya bantah, ya pemikirannya rata-rata seperti ini. Kalau bukan takfiri, Harry Plus dikafir-kafirkan, didoakan masuk neraka, didoakan kualat, ditawar-tawari azab dan lain sebagainya. Karena mereka ini pengikut si para wali teman-teman. Ya, kan mereka ini saya dengan anak ini dulu ketika 2019 saya follow beliau. Karena apa? Kita sama-sama muhibbin Habib Rizik Syihab dan membela apapun keputusan Habib Rizik Syihab yang memilih Prabowo sebagai calon presiden. Saya di situ hampir mempertaruhkan nyawa teman-teman ketika membela Presiden Prabowo ini, dan sampai sekarang lawan debat saya yang di kampung masih ada, dan kalau ditanyakan dia masih ingat. Sampai saking saya membela Prabowo, saya hampir mau gorok-gorokan leher, taruhan nyawa. Sampai di titik itu saya dulu terdoktrin Habib ini. Tapi setelah saya sadar, ya ini hanya keguluan semata dan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Lalu kembali lagi kepada pembahasan. Terus yang bikin saya tambah geli lagi, ada satu komentar yang seperti ini nih. Serius nanya, kalau datang ke acara haul Ratu Elizabeth, apa saya langsung dicap Nasrani? Ini komentar yang mohon maaf saya sebut konyol teman-teman. Yang dimana apabila kita datang, misalkan kita datang ke haulnya Guru Sekumpul, ya pasti yang datang ke sana adalah orang yang percaya Guru Sekumpul itu wali. Apabila datang ke haulnya Habib Soleh, ya pasti yang datang ke sana adalah bagian dari mereka. Lantas bagaimana kita mau datang ke haulnya Ratu Elizabeth? Siapa Ratu Elizabeth bagi kita? Kenapa kita harus meluangkan waktu datang ke haulnya itu? Terus siapa kita juga? Apakah kita dibutuhkan untuk datang ke sana? Ya, ini adalah upaya-upaya untuk membuat saya itu terlihat konyol teman-teman. Namun kalau kita ngaji, bertanya kepada ulama bagaimana hukum takziah kepada orang kafir teman-teman. Meskipun ada silang pendapat, banyak ulama yang mengatakan apabila takziah itu kepada orang kafir, hanya sekedar kita punya teman Nasrani misalkan, Hindu misalkan ya, dan mereka itu meninggal, kawan kita ya, kalau hanya sekedar datang untuk memberikan motivasi agar mereka itu masuk ke dalam Islam, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita datang ke sana untuk menyanjung-nyanjungnya. Jadi sekarang saya lagi ada di proses pemakaman Sayyid Hasan Nasrallah. Ini vibe-nya mirip Gaza sih. Ini sekitar diperkirakan ya 3 juta orang hadir dalam prosesi ini. Mengagung-agungkannya dengan menyebut Sayyid Hasan. Jadi sudah menyatakan, yang meninggal itu adalah cucu Nabi loh. Bener gak cucu Nabi? Bener gak cucu Nabi? Menyebutnya Sayyid saja sudah salah. Apakah iya cucu Nabi Muhammad SAW, Rafidah, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, sahabat Muhajirin dan Ansor? Ya, apakah tidak melihat kekejaman dari Hasan Nasrullah itu kepada kaum Sunni? Apakah tidak melihat itu? Dan kalau berbicara masalah spesial, ya hanya orang-orang spesial yang mendapatkan undangan khusus kalau memang diundang. Kalau tidak menawarkan diri, saya reporter, saya mau datang ke situ untuk meliput. Ya antara dua, menawarkan diri untuk meliput, terus yang kedua memang diundang. Karena memang orang spesial dia bagi orang Syiah. Dianggap spesial, dianggap penting, dianggap perlu untuk ada di sana untuk mensyiarkan. Nih loh, ada seorang amir, seorang imam, seorang pemimpin dari Syiah yang sangat luar biasa
diagungkan kematiannya, dipuji, dan lain sebagainya. Maka kata ulama, mendatangi, mentakziahi orang-orang seperti ini, lalu kita mengagung-agungkan di dalamnya, menyebut-nyebutnya sebagai orang mulia dan lain sebagainya. Apalagi dia kafir. Dan kafirnya kafir bukan kafir biasa, teman-teman, tapi Syiah Rafidah. Orang yang kalian tahu sendiri seperti apa fahamnya. Bagaimana hukumnya? Menurut pendapat yang rajih, haram. Haram mendatanginya. Untuk mengagung-agungkan, memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya, untuk menyiarkannya ke dunia. Seorang pemimpin perang, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, disiarkan, diberitakan, telah wafat, syahid. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Karena apa? Orang-orang yang saya tentang, orang-orang yang saya bahas, rata-rata mereka benci kepada dakwah salafi, benci kepada Saudi, benci kepada Mekah Madinah, ulama-ulama Mekah Madinah, dengan framing-framingan Wahabi-Wahabi. Ya, begitulah. Dan saya tidak mau panjang lebar, intinya saya akan temui Husain Ghaza dan memberikan beberapa pertanyaan yang harus dia jawab. Karena banyaknya narasi dia beredar di media sosial yang tidak tentang Saudi, harus dipertanggungjawabkan. Semoga ada tanggung jawabnya. Dan kalau mau dia, ya kita dialog di video. Ya kalau tidak mau ya silahkan. Tapi saya akan temui. Tapi entahlah kalau anak muda ini, kira-kira setelah video ini dibuat dia berani gak bertemu dengan saya.